Bursa transfer musim panas 2024-2025 sudah resmi ditutup. Dalam transfer kali ini banyak menyajikan kepindahan pemain yang gak terduga di detik-detik terakhir penutupan. Uniknya banyak klub besar yang menahan uang mereka karena lebih banyak meminjam pemain ketimbang membeli. Cetak Gol coba merangkum drama kepindahan pemain di musim panas ini sebagai berikut. Giorgi Mamardashvili. Liverpool akhirnya menjawab keraguan para fans dengan mendatangkan pemain baru. Skuad Reds resmi merekrut Giorgi Mamardashvili dari Valencia. Kiper asal Georgia ini didatangkan dengan mahar sekitar 30 juta euro dengan kontrak selama 6 tahun. Namun Mamardashvili akan kembali dipinjamkan selama 1 tahun ke Valencia. Sang kiper diproyeksikan sebagai pengganti dari Alisson Becker yang sudah mulai menua. Namun perekrutan sang kiper langsung dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya Mamardashvili punya performa yang angin-anginan bersama skuad Losce. Terbukti di musim ini saja pemain 23 tahun ini sudah bobol 6 kali dari 3 laga La Liga. Meski begitu, Alisson selaku calon saingan menyanjung kemampuan hebat sang kiper. Dia nggak takut dengan persaingan dan memuji sang kiper sebagai sosok yang hebat. Mikel Merino. Arsenal mendapatkan tambahan amunisi anyar pada sosok Mikel Merino. Pemain 28 tahun ini didatangkan dari Real Sociedad dengan mahar sebesar 32 juta euro. Kehadiran Merino merupakan andil besar dari pelatih Mikel Arteta. Sang pelatih sangat menginginkan jasa pemain asal Spanyol ini ada dalam skema skuadnya musim ini. Arteta bilang Merino punya kemampuan yang hebat untuk menyeimbangkan lini tengah. Omongan Arteta sangatlah wajar jika melihat performa sang gelandang di musim lalu. Ex-Osasuna ini jadi salah satu pilar penting Imanol Alguacil di skuad La Real. Terbukti Merino sukses memainkan 45 pertandingan dengan catatan 8 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Performa gemilang ini sempat dilanjutkan saat membawa Spanyol menjuarai Euro 2024. Dirinya sempat mencuri perhatian dengan melesakkan gol penentu kontra Jerman. Julian Alvarez. Selanjutnya ada nama Julian Alvarez yang berlabuh ke Atletico Madrid. Pemain asal Argentina ini bergabung dengan Los Rojiblancos dengan mahar sebesar 75 juta euro. Transfer ini banyak mengejutkan banyak pihak mengingat sang pemain merupakan pilar penting Manchester City. Alvarez sendiri berhasil melesakkan 19 gol dan 13 assist dari 54 pertandingan. Namun hasil tersebut nggak bisa membuatnya keluar dari bayang-bayang Erling Haaland. Gara-gara hal itu, dirinya mengambil langkah berani untuk mencari tantangan baru. Keinginan Alvarez untuk hengkang langsung disambut oleh beberapa klub besar, mulai dari Paris Saint-Germain, Chelsea hingga Barcelona. Sayangnya, klub-klub yang disebutkan tadi harus gigit jari untuk mengamankan jasanya. Pasalnya, pemain 24 tahun ini memutuskan untuk hengkang ke Wanda Metropolitano. Ilkay Gundogan. Nama Ilkay Gundogan berhasil membuat kejutan di bursa transfer musim panas ini. Pemain 33 tahun itu memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama Barcelona. Alasannya, skuad Blaugrana dihadapkan masalah finansial dan harus menyingkirkan pemain bergaji besar. Kepergian Gundogan membuat Barcelona bisa mendaftarkan beberapa pemain anyar. Usai berstatus bebas transfer, Gundogan memilih kembali ke Manchester City. Gara-gara kedatangannya, Pep Guardiola sampai harus mengingkari aturan pribadinya. Sebelumnya, pelatih asal Spanyol ini punya aturan untuk nggak membeli pemain yang sudah dijual. Namun dirinya membuat pengecualian khusus untuk Gundogan. Sebab ex Borussia Dortmund ini bakal menjadi tambahan kekuatan bagi Manchester City. Sebelumnya, Ilkay Gundogan sempat menjadi kunci utama Manchester Biru dalam meraih treble winner musim 2022-2023. Federico Chiesa.
Selanjutnya ada nama Federico Chiesa yang berhasil didatangkan oleh Liverpool. Pemain asal Italia ini hanya dibeli dengan mahar 13 juta euro saja. Thiago Motta selaku pelatih Juventus nggak tertarik memasukkan nama Chiesa ke rencana skuad musim ini. Pasalnya sang pemain mengalami penurunan performa pasca cedera ACL. Akibatnya harga pasar pemain 26 tahun ini menurun drastis hingga sepi peminat. Sebenarnya ex-Fiorentina ini sempat didekati oleh Barcelona, AS Roma, Inter Milan hingga Chelsea. Namun klub yang disebutkan tadi ragu mendatangkan Chiesa karena riwayat cederanya. Bersama The Reds, sang pemain diprediksi akan menjadi senjata rahasia dari Arne Slot. Pelatih asal Belanda ini punya banyak opsi selain Mohamed Salah dan Luis Diaz. Chiesa sendiri mengaku gak sabar untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan para penggemar. Jadon Sancho. Kemudian ada Jadon Sancho yang membuat kejutan usai bergabung ke Chelsea. Sang pemain dilepas Manchester United dengan status pinjaman dengan opsi wajib beli. Sancho sendiri memang sudah lama dirumorkan bakal hengkang dari Old Trafford. Pemain asal Inggris ini ragu masa depannya akan terus terjamin bersama Setan Merah. Sebelumnya dia diisukan kencang akan berlabuh dengan raksasa asal Italia yakni Juventus. Bahkan kedua belah pihak dikabarkan sudah melakukan komunikasi yang cukup intens. Sayangnya ambisi si Nyonya tua gagal usai Chelsea melakukan tikungan yang tajam. Kedatangan Sancho semakin membuat Enzo Maresca kaya opsi di sektor penyerangan. Mantan pemain Borussia Dortmund ini diharapkan bisa melanjutkan performa impresifnya di musim lalu. Saat itu Sancho sukses membawa di Borussen melaju hingga partai final Liga Champions. Carlos Soler. Selain Jadon Sancho, Carlos Soler juga berhasil didatangkan oleh West Ham United dari Paris Saint-Germain. Sang pemain didatangkan dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Pemain asal Spanyol ini kesulitan untuk menembus skuad asuhan Luis Enrique. Musim lalu dia lebih sering menghuni bangku cadangan dengan mencatatkan 24 pertandingan saja. Padahal Soler sempat optimis dengan kedekatannya bersama Luis Enrique. Ex-Barcelona ini sempat menjadikan sang pemain pilar penting saat menukangi timnas Spanyol. Enrique sendiri mengakui fleksibilitas Soler sebagai pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Namun sang pelatih menyebut kalau alumnus Valencia ini kurang bisa menjadi andalan jangka panjang. Pasalnya PSG memiliki stok pemain melimpah di sektor lini tengah. Sebut saja ada Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Vitinha hingga Joao Neves yang baru saja didatangkan di musim panas ini. Romelu Lukaku. Napoli akhirnya berhasil mengamankan jasa Romelu Lukaku dari Chelsea. Mantan pemain Everton ini sudah menjadi incaran Partenopei sejak kedatangan Antonio Conte. Sang pelatih ingin menjadikan Lukaku sebagai ujung tombak utama menggantikan Victor Osimhen. Pemain asal Nigeria itu diketahui sudah ingin meninggalkan Napoli sejak awal bursa transfer. Awalnya skuad Partenopei sempat memberikan tawaran pertama sebesar 25 juta euro. Namun proposal ini langsung ditolak usai The Blues meminta dana nggak kurang dari 35 juta euro. Pada akhirnya kedua belah pihak mengambil jalan tengah dengan menyepakati biaya transfer sebesar 30 juta euro. Lukaku sendiri diprediksi akan moncer di bawah asuhan Antonio Conte. Dirinya berambisi mengulang pencapaian hebat bersama Inter Milan pada musim 2020-2021. Saat itu Lukaku sukses meraih Scudetto dan gelar top skor Serie A dengan catatan 30 gol. Joao Felix. Drama kepindahan Joao Felix juga menjadi sorotan di bursa transfer musim panas.
Penyerang asal Portugal itu sempat tampil menjanjikan saat dipinjamkan ke Barcelona di musim lalu. Namun Blaugrana kesulitan mempermanenkan Felix karena sedang terjerat krisis finansial. Selain itu, El Barca juga ogah menuruti bandrol mahal yang ditetapkan oleh Atletico Madrid. Los Rojiblancos menginginkan mahar senilai 80 juta euro untuk menebus Felix. Kegagalan Barcelona mempermanenkan Felix membuat nasibnya terombang-ambing gak jelas. Sementara itu, Felix juga sudah nggak masuk ke dalam skema permainan Diego Simeone. Atletico Madrid akhirnya melepas sang pemain ke Chelsea senilai 46,3 juta euro. Keputusan Felix kembali berseragam The Blues terbukti tepat karena langsung tampil moncer. Sang pemain berhasil mencetak gol debutnya saat Chelsea membantai Wolverhampton. Ragnar Oratmangun. Karir Ragnar Oratmangun di Eredivisie terancam berakhir usai diputus kontrak oleh FC Groningen. Striker tim nasional Indonesia ini dianggap sudah nggak layak menjadi andalan pasukan hijau putih. Menurut rumor yang beredar, sang pemain akan menjajal Liga Spanyol bersama Cadiz CF. Skuad Los Amarillos sempat dirumorkan tertarik merekrut pemain berdarah Maluku ini. Sayangnya, ketertarikan Cadiz CF cuma isapan jempol belaka karena Oratmangun dipastikan batal pindah. Sang pemain bahkan sempat dirumorkan akan berseragam Bali United di Liga 1. Kabar ini langsung membuat netizen marah karena melarang Ragnar bermain di Liga Indonesia. Sang pemain akhirnya mendengarkan saran warganet dengan hengkang ke FC Vidender. Ragnar resmi bergabung ke klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Belgia ini. Sihar Sitorus selaku pemilik bahkan berambisi mendatangkan bintang skuad Garuda yang lainnya. Matthijs de Ligt. Selanjutnya ada Matthijs de Ligt yang di musim ini resmi bergabung ke Manchester United. Gelandang Belanda itu terpaksa dijual meskipun baru satu musim berseragam Bayern Munchen. Manajemen di Rotten sudah muak dengan cedera yang kerap dialami de Ligt. Tercatat, sang pemain harus menepi selama 90 hari lamanya sehingga membuat kerugian untuk Bayern Munchen. Ditambah lagi The Bavarian baru saja mendatangkan Hiroki Ito. De Ligt pun memutuskan untuk hengkang dari Allianz Arena demi bisa bergabung ke Manchester United. Keinginan sang pemain merapat ke Old Trafford cukup besar usai menolak tawaran dari berbagai klub besar. Setan Merah pun resmi menggait De Ligt dengan biaya transfer 45 juta euro. Mantan pemain Juventus ini mengaku bakal bisa memberikan yang terbaik untuk Setan Merah. Saat ini De Ligt sudah tampil di 2 pertandingan menghadapi Fulham dan juga Brighton. Neto. Selanjutnya, Arsenal yang mendatangkan Neto dari Bournemouth sebagai kiper kedua. The Gunners secara mengejutkan melepas Aaron Ramsdale ke Southampton dengan biaya 21 juta euro. Arsenal sendiri memang sedang mencari pemain naik daun untuk mengisi posisi ini. Sebelumnya, Mikel Arteta mencoba untuk mendatangkan Joan Garcia dari Espanyol tetapi gagal. Akhirnya, Arteta menjatuhkan pilihannya ke Neto yang tampil apik bersama The Cherries. Di musim ini saja, ex-kiper Barcelona itu hanya bobol 2 gol dari 13 pertandingan yang dia hadapi. Hadirnya kiper asal Brazil ini diharapkan bisa membagikan pengalamannya ke para kiper muda. Apalagi Neto dinilai cepat beradaptasi karena mengenal karakter Liga Inggris. Manuel Ugarte. Kemudian ada Manuel Ugarte yang sudah resmi bergabung ke Manchester United. Bintang tim nasional Uruguay ini sebenarnya sudah dibidik Setan Merah sejak musim panas tahun lalu. Akan tetapi Paris Saint-Germain mematok harga tinggi yakni mencapai 60 juta euro. Kesalahan administrasi juga menjadi masalah kegagalan Ugarte merapat ke Old Trafford. Namun masalah ini sudah bisa diselesaikan dengan baik sehingga sang pemain bisa bergabung. Pada akhirnya Setan Merah bisa mendapatkan Ugarte dengan harga yang lebih terjangkau. PSG bersedia melepas sang pemain dengan mahar 50 juta euro alias 10 juta euro lebih murah.
Ugarte telah menandatangani kontrak selama 5 musim yakni sampai tahun 2025. Kehadiran Ugarte diharapkan bisa menjadi solusi buruknya gelandang setan merah di musim lalu. Apalagi sang pemain menjadi gelandang penting PSG yang sudah memberikan banyak kontribusi. Raheem Sterling. Raheem Sterling secara mengejutkan gak masuk ke dalam skema Enzo Maresca di musim ini. Pelatih berkepala botak itu dirumorkan bakal melepasnya ke klub yang menginginkannya. Sebelumnya Chelsea sempat menawarkan Sterling kepada Manchester United. Kedua belah pihak berbicara mengenai pertukaran pemain dengan Jadon Sancho. Namun kesepakatan ini gagal di mana Sterling malah bergabung ke Arsenal. Sang pemain didatangkan dengan status pinjaman selama 1 musim tanpa opsi pembelian. Sterling diharapkan bisa menambah kekuatan di lini serang skuad asuhan Mikel Arteta. Namun pemain 29 tahun ini diprediksi hanya menjadi pelapis karena sesaknya sektor winger The Gunners. Salah satunya adalah Bukayo Saka yang sudah menjadi andalan selama bertahun-tahun. Saka mengaku hadirnya Sterling gak membuatnya merasa tersaingi. Eddie Nketiah. Menit bermain Eddie Nketiah bersama Arsenal menurun drastis di musim ini. Mikel Arteta belum memberikan jam terbang di 1 pertandingan pun dari 3 laga Premier League. Karena minimnya menit bermain, Nketiah berniat untuk pergi dan sempat dirumorkan ke Nottingham Forest. Namun Fabrizio Romano saat itu menyebut sang bomber lebih condong bergabung ke Crystal Palace. Oliver Glasner selaku pelatih dituntut untuk bisa mencari striker anyar sebelum penutupan bursa. Manajer asal Austria ini menilai Nketiah sangat cocok dengan gaya bermain Crystal Palace. Pada akhirnya sang bomber resmi merapat dengan biaya transfer 29 juta euro. Nketiah sumringah karena bisa kembali ke London Selatan sehingga membuat dirinya tersenyum lebar. Dia mengatakan senang bisa bergabung ke Crystal Palace yang sudah dianggapnya sebagai rumah. Nantinya Nketiah bakal mengenakan nomor 9 peninggalan Qadi Riyad. Tammy Abraham. Terakhir ada Tammy Abraham yang resmi bergabung ke AC Milan. Rossoneri mendapatkan jasanya dari AS Roma dan melakukan pertukaran pemain dengan Alexis Saelemaekers. Tammy Abraham berharap AC Milan bisa membawa kebangkitan untuk Rossoneri. Sebelumnya Tammy sempat kehilangan sentuhannya akibat menderita cedera panjang. Tammy dinilai bakal bisa menjadi pelapis dari Alvaro Morata di lini penyerangan Rossoneri. Mantan bomber Real Madrid itu malah cedera usai menjalani debut perdananya. Tammy sendiri sudah menjalani debut perdananya di pertandingan menghadapi Lazio. Sayangnya mantan pemain AS Roma itu belum bisa memberikan gol perdananya untuk Rossoneri. Itulah ulasan drama kepindahan pemain di bursa transfer musim panas ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain anyar ini bakal bisa memberikan kontribusi besar di klub barunya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.